Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan hati kami di hadapan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ingin lebih dalam lagi mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar suara Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kami, di dalam segala perkataan, perbuatan, pikiran kami. Tuhan, kami memohon bimbingan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan biarlah sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, pertama-tama saya berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian. Selama beberapa waktu saya dengan keluarga isoman di rumah begitu ya. Jadi ada jemaat-jemaat yang WA saya, "Pak, cepat sembuh ya, udah 2 minggu nggak ketemu Pak Beni." Iya, saya bilang begitu ya. Lalu ada jemaat-jemaat yang kirimin saya makanan. Makasih ya, itu bikin saya gemuk beberapa hari ini. Ada juga yang kirimin buah. Makasih juga Bapak Ibu sekalian. Bagi saya itu adalah kekayaan yang saya miliki di tempat ini. Kekayaan itu nggak selalu berarti materi Bapak Ibu sekalian, tetapi kekayaan itu juga bisa berimplikasi atau berwujud ketika kita punya teman-teman, ketika kita punya orang-orang di sekitar kita yang bisa mendukung kita, yang bisa menolong kita, bahkan bisa menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Bagi saya itu juga adalah sebuah kekayaan. Jadi jangan mempersempit definisi kekayaan hanya kepada angka, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita itu juga adalah kekayaan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini adalah buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Saya ingin membuka bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Lalu saya lanjutkan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Bagian firman Tuhan yang pertama adalah surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Lalu bagian firman Tuhan yang kedua, 2 Korintus pasal yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita bicara tentang ketaatan kepada Tuhan, saya hari ini ingin membahas 3 kata. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kemampuan, dan yang ketiga adalah buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah taat kepada Tuhan itu sesuatu hal yang mudah? Kalau kita mencermati dengan sungguh-sungguh, ketika kita diperhadapkan kepada sebuah fenomena atau sebuah pertanyaan atau sebuah situasi, kepada sebuah peristiwa di mana Tuhan menuntut ketaatan kita kepada Dia, apakah kita bisa langsung dengan percaya diri berkata, oke Tuhan, aku ikut apa yang Tuhan mau? Faktanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tidak mudah untuk kita taat kepada Tuhan karena ada kehendak bebas yang Tuhan anugerahkan, karena ada keinginan diri kita, karena ada pemikiran yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak mudah untuk taat kepada Tuhan. Saya adalah tipe orang yang saya berjuang sungguh-sungguh mendapatkan apa yang saya mau, dan saya jarang tidak mendapatkan apa yang saya mau. Jadi saya tahu apa yang saya mau, saya tahu cara untuk mendapatkannya, dan saya mau berusaha untuk mendapatkannya. Yang menjadi masalah adalah ketika kemauan saya dengan kemauan Tuhan itu berbeda. Kadang-kadang saya juga bergumul Bapak Ibu sekalian ketika bicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tetapi itulah fakta di dalam kehidupan orang percaya, bahwa orang tahu kebenaran itu apa, orang tahu mungkin kehendak Allah itu apa, tetapi belum tentu mau mengikuti kehendak Allah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bergumul dengan isu ketaatan kepada Tuhan, kata yang pertama tadi adalah soal kemauan. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kita perlu menyadari identitas kita. Konsep tentang hamba, konsep tentang kita adalah budaknya Tuhan, konsep tentang bagaimana kita ditebus dan dibebaskan dari belenggu dosa. Makanya surat Roma pasal yang ke-6 tadi memperlihatkan dengan jelas betapa ketika kita menyerahkan diri menjadi hamba dari sesuatu pribadi atau orang, Bapak Ibu sekalian, kita harus taat sepenuhnya dan kita tidak punya hak apapun. Itu konsep hamba, konsep budak. Dan Saulus tahu Bapak Ibu sekalian konsep ini. Kenapa? Karena dalam peristiwa di jalan menuju ke Damsyik itu, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, kita bisa baca betapa Tuhan telah menangkap pribadi yang bernama Saulus itu, buta selama 3 hari, disembuhkan oleh Ananias, lalu dipanggil untuk melayani orang-orang bukan Yahudi. Itu tugasnya Paulus. Dan Paulus taat, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa orang percaya, setiap kita adalah budaknya Tuhan, tawanannya Tuhan, yang tidak punya hak apapun sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa hidup yang kita miliki, yang sekarang kita hidupi ini, bukanlah hidup kita lagi, bukan? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu sekalian, ketaatan bagi orang percaya itu bukan pilihan. Ketika kita bicara tentang ketaatan kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Ketaatan bagi orang percaya adalah sebuah tanggung jawab. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Jadi tidak ada yang namanya pilihan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Saya bisa taat satu hal, tetapi saya tidak mau taat kepada hal yang lain. Padahal sama, itu yang diperintahkan Tuhan dua-duanya. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita harus sama-sama berjuang untuk taat di dalam kedua hal itu, baik yang saya mau ataupun yang saya tidak mau. Kenapa? Sekali lagi, ketaatan bukan pilihan, terutama ketika kita berbicara ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat bagian firman Tuhan, bukankah ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bergumul dengan kemauan untuk taat itu sendiri? Abraham misalnya, ketika dia diperintahkan keluar, pergi dari rumah keluarganya, memang tidak mengatakan sepatah kata apapun Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan, dia pergi.
Abraham lagi ketika dia diminta untuk mempersembahkan Ishak di gunung itu, memang dia juga tidak berkata apapun. Dia pagi-pagi buta, dia pergi dengan bujangnya, dia bawa Ishak dan dia berniat untuk mengorbankan anaknya di gunung itu. Tetapi ada juga orang-orang yang bergumul ketika diminta taat untuk Tuhan. Musa di hadapan semak belukar itu ketika diminta untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berkata apa? Tuhan, aku bukan orang yang pintar ngomong. Aku ini bukan siapa-siapa. Itu kata-kata Musa, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa saya sekarang begitu. Yunus lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia diminta pergi untuk ke Niniwe, dia memang tidak mengatakan apapun pada waktu itu. Tetapi kita tahu perbuatannya. Dia nggak mau taat sama Tuhan. Alasannya sangat sederhana, karena Tuhan maha baik dan maha penyayang. Itu yang dikatakan dalam Yunus pasal yang keempat. Bapak Ibu sekalian, ada satu kalimat yang mungkin sering kita dengar. Kalau saya mau, saya bisa melakukan apapun. Betul? Tanyaan yang sama, Bapak Ibu sekalian. Apakah sekarang kita mau taat kepada Tuhan? Karena kalau kita mau, dengan orang-orang yang mengatakan tadi, kalau saya mau, saya pasti bisa, maka pertanyaannya cuma satu, apakah kita mau taat kepada Tuhan? Sekalipun itu sulit, sekalipun itu mungkin tidak nyaman buat kita, sekalipun itu mungkin membuat kita keluar dari zona nyaman kita, dari benteng kokoh yang kita bangun dan kita jaga sampai selama ini. Bapak Ibu sekalian, ada alasan kenapa saya beberapa waktu ini selalu bawa buku ini. Ini buku hitam, kalau hilang saya sedih, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya belajar mencatat apapun yang saya dengar dari Tuhan di buku ini. Kadang-kadang itu suatu peristiwa, kadang-kadang itu sebuah doa, kadang-kadang itu sebuah keinginan, kadang-kadang itu hanya sebuah pemikiran, kadang-kadang itu pertanyaan, dan kadang-kadang itu suara Tuhan. Saya catat. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang saya lupaan juga orangnya. Kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, saya bergumul juga dengan ketaatan itu, dengan melakukan perintah Tuhan itu. Makanya saya catat, supaya saya bisa melihat lagi, apakah saya sudah belajar taat atau belum. Saya catat, supaya saya bisa melihat apakah doa saya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saya belajar catat, dari sebuah peristiwa saya belajar apa dan Tuhan berbicara apa. Kadang-kadang saya catat khotbah orang lain juga, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini bergumul tentang ketaatan kepada Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah, apakah kita mau taat kepada Tuhan? Kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kemauan, Bapak Ibu sekalian, kita bergumul tentang kemampuan kita untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 29 tadi, Bapak Ibu sekalian, bagi saya itu adalah sebuah bukti betapa luar biasanya Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia bergumul dengan ketaatannya dan dia mampu melewati pergumulan-pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Kalau saya baca ulang, Bapak Ibu sekalian, betapa mengerikannya penderitaan yang harus dialami oleh Paulus sebagai konsekuensi dari ketaatannya kepada Tuhan. Karena dia mau taat, dia harus menerima bahaya-bahaya tadi. Karena dia mau taat kepada Tuhan, dia harus menerima segala konsekuensi dari ketaatan itu di dalam pelayanannya. Dan kadang-kadang itu juga kan membuat kita berpikir, apakah saya mau taat kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpikir tentang kemampuan itu, Bapak Ibu sekalian, apakah saya sanggup mentaati Tuhan di dalam kehidupan saya ini? Apakah saya bisa senantiasa taat? Oh iya, betul, Bapak Ibu sekalian. Memang orang percaya terbatas dan sangat lemah dan sangat banyak kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin katakan bahwa bukankah kita punya Roh Kudus sebagai kunci untuk memampukan kita, menolong kita tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini.
Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-29, berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya cukup lama merenungkan kalimat Paulus ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai orang-orang percaya, kita bukan hanya dikaruniakan, dianugerahkan keselamatan, tetapi dikaruniakan penderitaan oleh karena nama Kristus itu. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita nggak berpikir tentang itu, bukan? Yang kita pikirkan adalah hidup sebagai orang percaya makmur, hidup sebagai orang percaya kaya, hidup sebagai orang percaya nyaman, hidup sebagai orang percaya nggak ada masalah. Salah, Bapak Ibu sekalian. Hidup sebagai orang percaya kadang-kadang menderita, bergumul, nggak nyaman, dan mengalami segala hal yang mungkin kita tidak inginkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpikir tentang kemampuan kita untuk taat kepada Tuhan, betul, kita lemah dan terbatas. Yang kedua, betul, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang rusak, sehingga kadang-kadang kita tergoda, sehingga kadang-kadang kita jatuh, sehingga kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan pergumulan itu dan penderitaannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa kita memang dikaruniakan untuk menderita karena nama Kristus itu. Kita mungkin akan bergumul dengan ketaatan kita kepada Tuhan yang membawa konsekuensi yang gak nyaman untuk kita. Beberapa waktu ini Tuhan berbicara kepada saya dalam konteks yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dia memang minta saya melakukan sesuatu, tapi saya bilang sama Tuhan, dari 3 tahun yang lalu saya gak mau loh Tuhan. Itu saya, Bapak Ibu sekalian. Dari 3 tahun yang lalu, tapi suaranya terus berjalan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin katakan apa? Selama 3 tahun itu apakah nyaman? Gak nyaman sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya bergumul di dalam diri saya sendiri bahwa apakah saya bisa? Apakah saya mampu melakukan hal itu? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa oke, kita bicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Isu yang pertama adalah apakah kita mau? 2, apakah kita mampu? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin dan percaya, kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam melewati segala pergumulan, penderitaan, permasalahan, ketidaknyamanan sebagai konsekuensi taatan kita kepada Tuhan. Paulus menyebutkan dengan sangat detail dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi, Bapak Ibu sekalian. Dia berkata apa? Dia banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, artinya hampir mati, Bapak Ibu sekalian. Didera, setiap kali dipukul, disesa oleh orang Yahudi 40 kurang 1 pukulan. Ada orang mengatakan kalau dia dipukul sekali lagi dia mati, Bapak Ibu sekalian. Artinya 39 kali pukulan. Dan itu anugerah. Kenapa dia tidak dipukul sekali lagi, Bapak Ibu sekalian? Lalu dikatakan dia dilempari batu, 3 kali mengarami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, bahaya dari orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada tempat yang nyaman untuk Paulus ketika dia mengatakan hal itu? Kok rasanya nggak ada tempat yang nyaman untuk Paulus sebagai seorang pelayan Kristus pada waktu itu. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, dia mampu melewati semua itu, bukan? Paulus mampu melewati semua itu, bukan? Dan apakah itu karena kekuatannya? Apakah itu karena koneksinya sebagai mantan pemimpin orang Yahudi? Apakah itu karena kepintarannya, karena dia orang yang luar biasa hebat? Saulus yang muda sudah dihormati pada waktu itu. Apakah itu karena gurunya Gamaliel yang luar biasa juga? Kok saya yakin bukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi semata-mata karena Allah memampukan di dalam menanggung konsekuensi dari ketaatannya kepada Tuhan di dalam konteks pelayanan Paulus.
Bapak Ibu sekalian, bicara tentang ketaatan, Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, jangan berbicara, jangan berdiskusi, jangan ngobrol tentang kita dimampukan atau nggak dimampukan. Karena step yang pertama itu penting sekali. Kita mau, kita dimampukan. Kita nggak mau, ya udah selesai, kelar urusannya, Bapak Ibu sekalian. Kata yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah buah dari sebuah ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, saya luar biasa ketika membaca dalam ayat yang ke-28 sampai 29, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan tidak menyebut hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat itu adalah buah dari pelayanan Paulus. Jemaat-jemaat itu adalah buah dari ketaatan Paulus kepada Tuhan. Dan sampai hari itu dia tetap mau memelihara jemaat-jemaat itu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketaatan kita kepada Tuhan akan menghasilkan buah. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar sesuatu yang kita lakukan dan kita menerima ketidaknyamanan, tetapi Bapak Ibu sekalian, taatan kita kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, seorang penafsir mengatakan demikian. Buah yang dihasilkan dari ketaatan Paulus di dalam pelayanannya itu bukan hanya berdampak secara fisikal di dunia ini, tetapi buah yang dihasilkan Paulus dari ketaatan Paulus di dalam pelayanannya itu bersifat kekal, bersifat spiritual, bersifat sesuatu yang tidak akan binasa di dalam dunia ini. Itu luar biasa, Bapak sekalian. Dan bukankah itu yang terjadi di dalam diri kita, dalam konteks pribadi kita misalnya, Bapak sekalian. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, bukankah hasilnya adalah kita dikuduskan? Bukankah hasilnya adalah kita dibersihkan dari dosa? Bukankah hasilnya adalah kita bebas dari yang namanya rasa malu karena dosa yang kita lakukan itu? Oh, mungkin orang lain nggak tahu dosa apa yang kita lakukan, tetapi bukankah si jahat tahu? Dan bukankah Tuhan tahu, Bapak Ibu sekalian? Dan bukankah si jahat itu selalu mendakwa kita? Kamu orang yang berdosa, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Dan bukankah kadang-kadang itu beban berat yang harus kita pikul sebenarnya? Orang lain nggak tahu, it's okay. Tapi si jahat tahu. Dan ketika kita melakukan dosa itu, dia tidak akan berhenti untuk mendakwa dan mempermalukan kita karena dosa itu. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita dibebaskan bukan hanya dari dosanya, tetapi dari rasa malunya. Dan kita dibebaskan dari dakwaan, celaan, cemoohan si jahat itu yang langsung menusuk dalam hati kita dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, itu konteks diri kita. Tapi kalau kita mau melihat ketaatan Paulus di dalam pelayanannya, bukan hanya mengubah dirinya, Saulus menjadi Paulus, tetapi dia juga menghasilkan orang percaya lainnya. Dia menghasilkan jemaat-jemaat lokal yang menjadi tiang penopang gereja pada waktu itu. Makanya saya ingin katakan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau taat kepada Tuhan, hasilnya itu kekal. Hasilnya itu tidak akan binasa. Hasilnya itu akan tetap kita nikmati di kekekalan sana. Bukan hanya kita nikmati dalam konteks dunia ini. Pertanyaannya kembali, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau taat kepada Tuhan dalam konteks pribadi kita, dalam konteks pengudusan kita, dalam konteks kehidupan komunitas kita bersama dengan orang percaya lainnya? Apakah kita mau taat kepada Tuhan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita?
Kadang-kadang bukankah ada banyak godaan dan cobaan di luar sana yang menguji kita, menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita dimampukan, dan pertama-tama kita diberikan kekuatan untuk mau taat kepada Tuhan, kita dimampukan untuk taat kepada Tuhan, dan kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon kepada Tuhan hari ini, tolong berikan kami kekuatan untuk kami mau taat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya keinginan daging kami, kehendak kami yang sudah terkontaminasi oleh dosa, kadang-kadang berkuasa atas diri, hidup, hati, pikiran kami Tuhan. Kadang-kadang kami meninggalkan kebenaran firman Tuhan hanya karena sesuatu hal yang sepele di hadapan Tuhan. Kami bergumul untuk mau taat kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami mau berkomitmen Tuhan, untuk kami belajar mau taat kepada Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan, karena kami orang yang terbatas, orang yang lemah, orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang bersama dengan kami, mendampingi kami, berjalan bersama dengan kami, yang bisa kami tanyai, yang bisa berbicara kepada kami, yang bisa memberikan masukan dan saran kepada setiap kami, yang berbicara dalam hati dan pikiran kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami belajar Tuhan untuk melihat bahwa ketaatan kami kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang bersifat kekal. Bukan hanya kami nikmati di tempat ini, tetapi kami bisa menikmati ketika kami bersekutu dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.